Partai buruh itu dipakai Anies untuk membonceng. Ya, itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, bukan membela hak-hak rakyat. Ngeri ya, ngeri. Makin keterlaluan. Rusak pagar, udah biasa. Rusak halte, udah biasa. Nginjek-nginjek rumput. Apalagi sekarang merah putih bisa dibakar, kan lucu. Rapat DPR yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Lalu kenapa yang disalahkan adalah Jokowi? Viral, mahasiswa berdemo di depan kantor DPR seolah-olah mewakili aspirasi masyarakat, mewakili masyarakat berdemo di depan kantor DPR. Padahal para mahasiswa ini hanya mewakili kepentingan partai. Kenapa kalian memusuhi Bapak Jokowi? Ingat saudaraku sebangsa dan setanah air. Viral, mahasiswa yang ikut berdemo tolak RUU Pilkada mengalami luka serius di bagian mata dan Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hei, para mahasiswa, kalian luar biasa loh, ya. Tapi satu pertanyaanku buat kalian, siapa sih yang kalian bela-bela itu? Elit politik, partai politik? Itu dipakai Anies untuk membonceng. Ya, itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, bukan membela hak-hak rakyat. Ya benar. Untuk membela Anies, golnya cuma Anies. Cuman mereka kena perangkap, perhatikan aja lah ya. Tidak akan bisa itu didukung itu. Siapa lagi, mau kemana lagi dia? Mau dukung itu katanya itu. Kita akan bersama-sama dengan partai buruh, bersama-sama dengan partai Hanura, bersama-sama dengan partai umat. Sebentar dulu, kalau partai umat jangan kalian ganggu ya. Konsentrasi mereka hanya untuk menggagalkan IKN. Iya. Nggak nyampe jangkauan mereka ke situ. Jangan kalian ganggu dulu. Partai umat itu sedang apa namanya? Sedang konsentrasi bagaimana caranya menggagalkan IKN, itu aja. Yeah. Perhatikan aja posting-postingannya. Iya. Udah, ya, udah. Tapi tunggu dulu, Partai Umat. Hanura, Partai Umat, Partai Buruh. Negoro masuk nggak? Enggak, Negoro nggak masuk. Negoro, Yang partai tiga ini negoro. cukup rupanya suara. Mana cukup? Ya kan, nggak bisa. Ingat ku bilang sama kalian ya, nasibnya Anies Baswedan tergantung kepada Ibu Megawati. Tuh, lihat guys. Tangkap mereka ya. Merah putih dibakar. Ngeri ya, ngeri. Makin keterlaluan. Rusak pagar, udah biasa. Rusak halte, udah biasa. Nginjek-nginjek rumput. Apalagi sekarang merah putih bisa dibakar, kan lucu. Lucu emang. Kayak udah gak Mahasiswa, berharga mahasiswa. merah putih itu di mata kalian itu. Tangkap itu pelakunya itu. Harus diusut. Merah putih itu sangat berharga dan sakral di mata warga negara Indonesia. Nih, umbul-umbul. Walaupun hanya berbentuk umbul-umbul, tapi dicuci untuk 17-an nanti, tahun depan. Nih, bendera nih. Bendera. Dicuci, takut kena debu. Disimpan untuk tahun depan. Kayak nggak berharga sama sekali merah putih di mata kalian itu. Saya harap Pak Polisi bisa menangkap itu pelakunya itu. Pelaku pembakaran merah putih tersebut. Udah nggak ada otak itu yang bakar itu. Tetap jaga terus kesatuan. Jangan mudah diprovokasi. NKRI, harga mati. Ya gue nggak tahu sih ya kalau di saat-saat waktu ini Jokowi lagi disikat habis ya, kayak Indonesia darurat banget tentang Nggak ada. Indonesia bagian mana, dan Bang? segala Nggak ada macam ya. lah. Gue nggak tahu itu emang Jokowi nyeting atau enggak ya, tapi terlepas daripada itu gue agak miris sih, dimana yang kalau tidak sesuai dengan harapan kalian, orang banyak akhirnya dicecer habis, bahkan kesannya buruk banget. Padahal kita nggak boleh lupa bahwa selama 10 tahun Pak Jokowi bekerja itu Indonesia sebegitu berkembangnya.
pertanyaan gua buat orang-orang yang ngecengin ini, lihat kinerjanya doi nggak? Itu pertama. Terus kedua, kalau lu mau ngecengin orang atau lu mau ya itu lu udah tahu itu pasti benar dulu apa enggak. Kedua, lu seenggaknya selevel gitu. Kalau lu nggak selevel, ngapain lu ngata-ngatain orang? Iya. Ini Benar. opini gue pribadi ya. Suka nggak suka ya terserah. Tolol, setolol-tololnya. Itulah teriakan dari abang-abang dari timur di demo kemarin. Oh, Saya itu bilang ya, kalian komika. juga tolol. Kenapa abangku? Kenapa kita orang dari timur itu miskin? Karena banyak korupsi. Bukan karena usia dari pemimpinnya, usia dari bupatinya, usia dari gubernurnya, atau gubernurnya diusung satu partai atau 2 partai, 3 partai atau koalisi apapun, bukan karena korupsi. Jadi yang seharusnya kalian teriakin itu kemarin itu terkait undang-undang perampasan aset. Saya tahu kalian adalah kucing peliharaan salah satu capres kemarin yang kemudian hari ini mencoba mengaum seperti serigala dan diikuti oleh para domba-domba kecil yang sok-sokan ikut teriak juga. Jadi pro siapa kalian sebenarnya? Mahasiswa yang ikut kemarin pro siapa? Kalau kalian pro rakyat, undang-undang perampasan aset yang diminta oleh presiden untuk kalian desak itu yang kalian desak. Kenapa tidak berani untuk buat demo? Tolol, setolol-tololnya. Belum share ulang, belum share atau belum rekam. Oke, saya ulang lagi, setolol-tololnya. Tidak berani demo undang-undang perampasan aset, tolol, setolol-tololnya. Benar, Pak. Yang rapat DPR, yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi. Lalu kenapa yang disalahkan adalah Jokowi? Memang lucu lah ya. Viral, mahasiswa berdemo di depan kantor DPR seolah-olah mewakili aspirasi masyarakat, mewakili masyarakat berdemo di depan kantor DPR. Padahal para mahasiswa ini hanya mewakili kepentingan partai. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau memang mahasiswa ini mewakili kepentingan masyarakat, aspirasi dari rakyat, harusnya mereka berdemo tentang RUU perampasan aset agar para koruptor yang ada di negara ini hilang. Tapi bukti nyatanya apa? Mereka mahasiswa yang hanya mewakili kepentingan-kepentingan politik. Mahasiswa itu terdidik. Kenapa kalian mudah terprovokasi? Masih ingat enggak kalian saat dulu Bapak Jokowi meminta segera mengesahkan RUU perampasan aset? Kenapa kalian diam? Kemana kalian? Apa kalian tidak tahu musuh terbesar Indonesia adalah koruptor? Kenapa kalian diam dan tidak bersuara? Apa kalian pura-pura buta dan tuli? Saat masalah MK dan DPR, kalian terbuka mata dan telinganya. Seakan-akan kalian mengecam Indonesia dalam keadaan darurat. Sampai hati dan hingga habis pikir, kalian menyalahkan si tukang kayu. Ada apa dengan kalian yang membuat keputusan mereka? Kenapa kalian memusuhi Bapak Jokowi? Ingat saudaraku sebangsa dan setanah air. Jangan sampai kita diadu domba dengan bangsamu sendiri. Mari kita bangun sama-sama negara tercinta ini dengan mandiri. Jadilah anak bangsa yang terdidik dan tunjukkan budi pekerti yang baik. Sebagai orang Nusantara dengan kekayaan yang melimpah ruah. Viral, mahasiswa yang ikut berdemo tolak RUU Pilkada mengalami luka serius di bagian mata dan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Satu matanya terkena lemparan sebuah batu. Mungkin batu tersebut adalah batu yang dilemparkan oleh kawan-kawannya sendiri sehingga berbalik mengenai dirinya. Di saat kejadian seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah partai-partai yang menyuruh kalian? Sadarlah para mahasiswa, kalian hanya diperalat oleh partai. Iya, emang Kini hanya diperalat. banyak netizen berkomentar, kenapa hanya mata satu? Seharusnya dua-duanya. Dan ada juga yang berkomentar, rasakan inilah akibatnya orang yang sok jago, seolah-olah mewakili kepentingan masyarakat padahal mewakili kepentingan partai politik. Iya. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.
Hidup paket Indonesia. Para Tanpa demo mahasiswa, kita juga kalian hidup ya. luar biasa loh. Ya. Tapi satu pertanyaanku buat kalian, siapa sih yang kalian bela-bela itu? Elit politik, partai politik, atau rakyat jelata? Hei mahasiswa, yo opo kabari perampasan Gak pernah aset, bener mahasiswa ini hukuman mati demo ya. kepada koruptor. Kemana aja kalian selama ini? Ya itulah yang bagi saya bener-bener membela rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara. Ya, bahkan Bapak Jokowi loh wis dekekne neng gini opo surat opo-opo ngono neng gini DPR kono ya. Itu disampaikan beliau. Ini ya, rungokno kupingmu. RUU perampasan aset saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Tuh denger. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Tidak sekali dua kali ya. Ya apa? Hah? Berarti Apa berkali-kali. kalian takut ketika menuntut itu semuanya perampasan aset dan hukuman mati kepada koruptor itu senjata makan tuan dengan cita-cita kalian yang nantinya pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, pengen jadi DPR, pengen jadi MK. Takut? Takut? Hehe, anakku balik sekolah bro, balik sekolah, balik ngaji gitu ya. Aku saja nih sartasen ke video-video seperti ini. Asal-asal males ngomongin politik tapi mahasiswa is boh. Ini tai. Tai memang barang remeh. Akhirnya Anies jadi pacu bisa politik. dianggap sepele. Tai memang tanpa harga diri. Tapi tidak ada yang berani menginjak-injak tai. PDIP usung Anies Baswedan, Partai Buruh. Kalau Anies tak maju di Pilkada Jakarta, putusan MK jadi mubazir. Setelah putusan MK, semua mata Indonesia ini melihat Jakarta. Pak Anies yang senasib dengan PDIP tadi, oleh sebab itu dalam konteks Jakarta, tanpa Anies Baswedan, putusan MK jadi mubazir. Kata Said. Loh. Bukannya putusan MK bukan untuk Anies Baswedan, bukan pula untuk PDIP, tapi untuk berjalannya demokrasi di Indonesia. Ingat loh, demo kemarin tentang peringatan darurat, banyak orang yang berpanas-panasan, banyak orang yang berdarah-darah. Dengan kau berbicara seperti ini, otomatis seolah-olah memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan pribadi, demi kepentingan politik Abah dengan PDI. Kan? Lagi kenceng banget nih rumor PDIP mau ngusung Anies. Rumor-rumornya Anies jadi cawagupnya itu Prasetyo Edy, ketua DPRD sekarang. Lu bayangin tuh, setahun yang lalu di bayangan terliar kita nggak pernah kebayang tuh. Ada rumornya aja nggak pernah kebayang. Ada rumor PDIP mau ngusung Anies, nggak pernah kebayang. Nih sekarang setahun kemudian kebalik-balik dunia nih. Ya Anies mah mantap, layak diusung. Cuman gimana perasaannya Ahok ya? Ahok ini kan pengen pasti nyagup di Jakarta dan dia capable juga. Tiba-tiba partai kebanggaannya nyalonin Anies, rival abadinya. Bagaimana ini? Ya masih rumor, tapi kencang juga ini rumornya sekarang. Anies. Buat kalian yang permasalahkan anak, mantu, keluarganya Jokowi yang mau berkontestasi di pilkada, gue mau nanya sama kalian. Anaknya Presiden SBY jadi anggota DPR, kalian nggak ribut kan waktu itu? Anaknya Presiden Megawati jadi anggota DPR, bahkan jadi ketua DPR, kalian juga nggak ribut waktu itu. Coba gue ajak kalian berpikir, lebih mudah mana jadi anggota DPR atau jadi kepala daerah? Lebih mudah jadi anggota DPR. Tinggal masukkan di dapil yang partainya kuat, pasti menang. Kedua, lebih tinggi mana? Gajinya anggota DPR atau gajinya wali kota, kepala daerah? Lebih tinggi gajinya anggota DPR. Ketiga, lebih bisa korupsi mana? Anggota DPR atau wali kota? Lagi-lagi, ini anggota DPR. Karena DPR mengesahkan undang-undang. Peluang uang haramnya jauh lebih besar daripada wali kota. Jadi, jalur yang dipilih oleh keluarga Presiden Jokowi ini nggak pernah jalur gampang. Dengerin anak jalur Abah. yang sulit. Kalau mereka hanya ingin kekuasaan dan ingin uang, mereka pasti sudah lama melamar menjadi anggota DPR. Tapi mereka nggak pernah melakukan itu. Mereka selalu memilih jalur eksekutif yang sulit,
mudah digunjing dan sangat disorot oleh publik. Anggota DPR tidak disorot publik sebanyak kepala daerah. Jadi menurut gue memang dari awal niat mereka ini memang mengabdi, bukan untuk hal yang macam-macam. Tuh. Undang-undang nggak melarang anak presiden atau anak siapapun untuk maju di Tuh, kontestasi mikir. pilkada. Jadi kalau gue ditanya, jujur, gue masih percaya sama keluarganya Jokowi. Nah, aku Walaupun juga. memang ada beberapa kebijakannya yang buat tanda tanya besar buat gue. Tapi secara umum, gue masih percaya. Partai buruh itu dipakai Anies untuk membonceng. Ya, itu kemarin itu demo itu untuk membela Anies, Iya. bukan membela hak-hak rakyat. Iya, benar. Untuk membela Anies, golnya cuma Anies. Cuman mereka kena perangkap, perhatikan aja lah. Ya, tidak akan bisa itu didukung itu. Siapa lagi? Mau kemana lagi dia? Mau dukung itu katanya itu. Kita akan bersama-sama dengan partai buruh. Bersama-sama dengan partai Hanura. Bersama-sama dengan partai umat. Sebentar dulu, kalau partai umat jangan kalian ganggu. Ya, konsentrasi mereka hanya untuk menggagalkan IKN. Iya. Nggak nyampe jangkauan mereka ke situ. Iya. Jangan kalian ganggu dulu. Partai umat itu sedang apa namanya? Sedang konsentrasi bagaimana caranya menggagalkan IKN itu aja. Perhatikan aja postingannya. Udah. Tapi tunggu dulu, Partai umat. Hanura, Partai umat, Partai buruh. Negoro masuk nggak? Enggak, Negoro enggak. Yang tiga ini cukup rupanya suara. Mana cukup? Ya kan nggak bisa. Ingat ku bilang sama kalian ya, nasibnya Anies Baswedan tergantung kepada Ibu Megawati. Ya. Anak saya bukan penjahat, Pak. Oh, ini. Saya itu membela rakyat kecil. Rakyat yang mana, Bu? Soal demo ini. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Membela rakyat kecil. Memang kami ini rakyat kecil. Tapi kami tidak suruh untuk demo. Kita tidak suruh ya. Kita bisa lewat kertas, bersuara lewat kertas, secari kertas bisa, tanpa melakukan anarkis. Ya, rakyat ini cinta damai. Boleh demo, Ya, asal rakyat yang jangan mana? merusak. Ibu-ibu membela rakyat kecil. Kami tidak perlu dibela. Kami rakyat kecil, tapi tidak perlu dibela. Kalau Intinya sampai merusak, bukan untuk barang kepentingan negara, rakyat lah ya. ya, kami tahu. Itu semua dibeli oleh uang rakyat, tapi tidak perlu kita rusakin. Iya. Masih ada cara. Nah ini lihat, tangkap mereka. Yang dia bakar bendera. Ngeri ya, ngeri. Makin keterlaluan. Rusak pagar, udah biasa. Bendera, bukan bendera ya, Rusak tetapi halte, udah biasa. Nginjek-nginjek rumput. biasa. Apalagi sekarang merah putih bisa dibakar. Ya, kan merah lucu. putih. Kayak udah nggak berharga merah putih itu di mata kalian itu. Tangkap itu pelakunya itu. Harus diusut. Merah putih itu sangat berharga dan sakral Gak ada otak emang. di mata warga negara Indonesia. Nih, umbul-umbul. Walaupun hanya berbentuk umbul-umbul. Tapi dicuci untuk 17-an nanti, tahun depan. Tuh. Nih, bendera nih. Bendera. Dicuci, takut kena debu. Disimpan untuk tahun depan. Kayak nggak berharga sama sekali merah putih di mata kalian itu. Ya. Saya harap Pak Polisi bisa menangkap itu pelakunya itu. Pelaku pembakaran merah putih Tangkap tersebut. aja Pak. Udah nggak ada otak itu yang Gak bakar. ada itu. otak emang. Tetap jaga terus kesatuan. Jangan mudah diprovokasi. NKRI, harga mati. Polisi tetapkan 19 tersangka aksi pendemo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI. 19. Orang yang telah diamankan dan dilakukan pendalaman, akhirnya penyidik Subdit Kamnet di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 19 diantaranya itu 19 sebagai tersangka guys. tersangka. Yang pertama itu ada satu orang yang dikenakan pasal 170 KUHP atau diduga melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, yaitu merusak pagar DPR yang di bagian depan.
Wah. Kemudian 18 tersangka lainnya berdasarkan fakta perbuatan dan perannya masing-masing yang diduga telah melakukan tindakan kekerasan terhadap petugas kami, kemudian secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan, dan juga pasal yang ketiga adalah persangkaan tidak mengindahkan perintah dari petugas kami di lapangan. Saat proses penyampaian pendapat kemudian sudah selesai, setelah diminta oleh petugas kami untuk membubarkan diri, ini mereka tidak membubarkan diri, bahkan memberikan perlawanan dengan melempari petugas dengan batu, kayu, ya, ada yang menggunakan bambu. Terhadap tersangka yang 18 ini itu dipersangkakan pasal 212 KUHP, 214 dan atau 218 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun. Untuk yang di Jakarta Barat sudah dipulangkan, kemudian yang di Jakarta Timur sudah selesai diambil keterangan semuanya, sudah dipulangkan. Kemudian untuk yang di Jakarta Pusat dari 3 orang, itu 2 orang sudah dipulangkan. Kemudian yang 1 masih dilakukan pendalaman. Nah kan kalau sudah begini, siapa yang rugi loh ya toh? Demo boleh, menyampaikan aspirasi itu boleh, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Biarpun itu gedung DPR dibangun dari uang rakyat ya, tapi kalian itu tidak boleh merusaknya. Kalian itu mahasiswa loh, orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan yo. Masa sampai membuat kisruh, sampai anarkis begitu loh. Kalau sudah begini ya, siapa yang mau menolong kalian? Dan siapa yang rugi? Nah, ini tugas buat Bapak polisi ya. Jangan cuma menangkap pendemonya saja, tapi cari tahu siapa dalang dibalik mahasiswa ini. Yang menyuruh itu lebih penting, Pak polisi. Pasti ini ya, ada yang setuju dengan Pak polisi dan ada yang menyalahkan Pak polisi. Jika kalian di pihak mana, Lord? Di pihak Pak polisi ya, tangkap atau aja yang anarkis. pendemo? Kalau demo aja gitu ya. Demi Allah saya nggak butuh diwakili oleh kalian. Jadi kalian kalau mau demo saja, tapi nggak perlu membawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Ya, karena dari kemarin. Menurut saya kalian itu hanya nyampah di dalam pikiran saya. Yang anggap sampah ya. Pikiran? Rakyat Indonesia menunggu suara kalian tentang demo besar-besaran, RUU perampasan aset. Kalian diam, pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura nggak tahu. Giliran putusan pilkada, RUU, kenapa kalian demo besar-besaran, berdalih menyelamatkan demokrasi? Kalian tahu nggak sih, sebenarnya itu karena elit politik yang tidak diuntungkan, berdalih selamatkan demokrasi atas nama rakyat. Cara kerugian untuk rakyat apa coba? Tentang batas usia. Nggak ada rugi. Saya mau tanya pada kalian. Ada keuntungan ya. Kerugian rakyat tentang batas usia. Keuntungan untuk kita, anak-anak kita nanti ke depannya kan? Iya. Berdalih selamatkan demokrasi, etika politik, tapi giliran RUU perampasan aset kalian diam. 1000 bahasa. Jadi jangan bawa-bawa seluruh rakyat Indonesia. Setuju, Bang. Bawalah rakyat 24%, 16%. Karena rakyat yang 58% tidak butuh suaranya mahasiswa. Karena demonya memihak. Ya, benar. Tidak untuk rakyat Indonesia. Saya acungi jempol kalau kalian demonya RUU perampasan aset. Oh, tenang, aku juga. Mungkin. Saya dukung betul. Demo untuk kepentingan politik kok. Jangan sampai nama kalian berubah menjadi mahasiswa. Sudah berubah, Bang. Ini kan kalau begini kan jelas. Udah lama berubah. Bahwa selamatkan demokrasi itu kan karena politik yang tidak diuntungkan, berdalih. Kalau emang membela rakyat harusnya RUU perampasan aset udah didukung sama pemerintah segala macam. Itu keuntungannya buat rakyat, keuntungannya. Ya. Dengar ya mahasiswa ya, demi Allah saya nggak butuh diwakili kalian. Kalau kalian mau demo, mau mengatasnamakan, bawalah sekelompok masyarakat. Katakanlah 24%, 16% ya.
jangan seluruh rakyat Indonesia. Karena kami tidak butuh diwakili kalian. Demo kalian hanya memihak, bukan untuk rakyat Indonesia. Salam waras. Selamat pagi Indonesia. Reza Rahadian. Saya nggak bisa duduk tenang di rumah. Iya. Cara pegang mic-nya bagus ya. Orasinya juga bagus. Pas ujungnya Bang Reza, kau kenapa juga tiba-tiba di ujung kau bilang negara ini bukan milik keluarga tertentu saja. Ya, memang betul negara ini bukan milik keluarga tertentu. Kau dan keluargamu pun kalau mau mencalonkan diri untuk jadi pemimpin di negara ini ya tinggal rakyat menentukan kau dipilih atau tidak. Tapi di orasimu ujungnya kenapa kau juga harus menyerang keluarga Jokowi? Lebih baik kau ya cari sutradara. Kalau nggak kau bikin film sendiri ya. Kau bikin layangan putus kedua tentang film-film perselingkuhan. Nah bagus tuh. Kalau kau main film perselingkuhan itu bagus tuh. Daripada kau ikut demo ujungnya kau pun nyerang keluarga Jokowi. Ini orang juga punya darah NTT nih ya. Tapi dia kagak tahu apa yang sudah dilakukan Jokowi di NTT. Ya. Bendungan yang sudah dibangun oleh Jokowi di NTT itu udah berapa tuh? Jadi sekarang sumber air sudah dekat. Tidak jauh lagi. Kau ke NTT sana. Main-mainlah ke sana. Jangan hanya hidup di Jakarta aja kau. Memang benar lebih baik kau duduk tenang di rumah saja. Gak usah ikut demo kau. Bikin malu-malu saja.